Iya, dari ke penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, saya datang ke sini ke Bapak main-main ke sekolah, ketemu Bapak. Tadi udah ketemu kepala sekolah. Maksudnya memang untuk pendampingan individu ya Pak. Pendampingan individu ini akan saya lakukan setiap 1 bulan sekali sebelum loka karya. Jadi wayahnya nanti ketemu saya terus nih. Siap. Baik, gimana Pak Agung kabarnya hari ini? Katanya sakit ya? Alhamdulillah udah mendingan boleh. Mendingan, Udah alhamdulillah. fix, udah minum obat. Udah fit, udah minum obat. Mudah-mudahan terus membaik ya Pak. Ya, amin. Keadaannya, dijaga makanannya. Sekarang memang cuaca lagi nggak bagus, banyak yang sakit. Ya. Jadi saya harapkan terutama nanti nih kita tuh mau karya apa ya, loka karya itu Agung wajib datang. Siap. Wajib datang, jadi semoga udah fit, benar-benar fit ya, saya doakan ini. Nah, tujuan kali ini untuk pendampingan kali ini itu adalah kita mau merefleksi awal tentang kompetensi guru penggerak, terus kita juga mau ngobrol-ngobrol ya Pak gitu. Selain wawancara, saya harapkan lebih dari wawancara, kita mau coaching ya Pak dari hasil pembelajaran Bapak selama 1 bulan ini. Dan fokus pendampingannya adalah pertama kita mungkin mau diskusi Pak, diskusi belajar dari Bapak gimana di LMS, kemudian kita merefleksi juga penerapan perubahan kelas yang sudah Pak Agung lakukan. Kemudian kita juga mau diskusi pembuatan kerangka portofolio, itu mah udah kayak makan kacang lah buat Bapak mah. Udah, soalnya udah guru IT ya, Masya Allah hebat. Kemudian yang terakhir tentang diskusi peta posisi diri ya Pak, serta rencana pengembangan diri Pak Agung dalam kompetensi guru penggerak. Tapi santai aja Pak, ngobrol aja, jangan tegang gitu. Soalnya saya juga ngobrol gitu. Ini saya minta izin direkam ya Pak, karena saya tuh kalau istilahnya kalau lagi pendampingan kayak gini enaknya nggak nulis saya tuh. Jadi saya enaknya ngobrol, nanti saya baru menulis apa yang saya dapatkan dari Bapak di rumah gitu. Baik Pak, kita semua udah ada ya daftar hadir dan lain-lain. Kemudian saya juga sudah melihat, saya sudah membuat jurnal pemantauan. Jadi saya tuh ada tugas membuat jurnal pemantauan selama pembelajaran. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi ya atas semua tugas yang sudah Bapak kerjakan, mengupload di LMS. Saya lihat kontennya bagus-bagus Pak, Masya Allah ya. Dan sesuai dengan apa yang diminta, jadi Mas tidak keluar koridor dari pertanyaan dan lain-lain. Saya mah yakin lah untuk kompetensi Pak Agung tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Saya mau tanya, selama belajar daring ini bagaimana Pak? Ada dukungan dari ekosistem sekolah? Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan belajar daring kami sebagai calon guru penggerak itu sangat didukung sekali oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah, oleh pengelola sekolah, termasuk juga tata usaha serta rekan-rekan guru yang lain, memberikan ruang kepada saya khususnya sebagai CGP untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Saya pernah ditawarin oleh Wakasek Sarana juga di ruangan audio untuk mengikuti kegiatan daring tersebut. Kadang saya melakukan daring di ruang di ruang audio, di studio maksudnya seperti itu, di studio. Kadang di ruang guru gitu pada saat ada sesuai dengan jam pelaksanaan kegiatan daring tersebut seperti itu. Jadi pada intinya alhamdulillah
sekolah sangat mendukung sekali Bu untuk kegiatan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya Pak, berarti saya juga melihat sekolahnya, teman-temannya, saya ketemu teman Bapak sepertinya support gitu ya, dan alhamdulillah support inilah yang istilahnya diperlukan karena kita benar-benar membutuhkan lingkungan yang benar-benar mendukung. Ya Pak Agungnya juga semangat, mudah-mudahan semangat sampai akhir ya Iya, Pak. amin amin. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu tindak lanjut hasil lokakarya orientasi ya Pak ya. Kemarin ketika ke lokakarya orientasi kan ada terkait harapan, kekhawatiran gitu ya, dan dukungan yang diberikan oleh sistem sekolah ini. Nah selama pembelajaran daring kemarin itu kan udah belajar sama fasilitator ya Pak ya. Iya. Bagaimana harapan dan kekhawatiran dari Pak Agung sendiri saat ini? Kan udah nulis kekhawatiran. Apakah kekhawatiran yang pas lokakarya orientasi itu terjadi enggak? Harapannya pas ditulis, pas Bapak nulis di lokakarya orientasi terwujud enggak? Seperti itu. Silakan. Untuk kekhawatiran pada saat kegiatan lokakarya orientasi, khawatirnya itu di awal mungkin dari segi waktu ya Bu. Iya. Dari segi waktu secara umum lah gitu. Pada saat saya harus mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak, saya juga berpikir dari segi waktu di katakanlah di dunia kerja saya di sekolah seperti itu, dan juga di rumah keluarga seperti itu. Itu khawatiran yang sangat ya dalam benak itu bagaimana ya nanti ngatur waktunya seperti itu. Membagi waktu, ya semua orang juga sama khawatirannya waktu. Ya, seperti itu. Tapi sehubungan dengan berjalannya waktu, alhamdulillah bisa terlaksana. Yang penting intinya kita komunikasi di rumah dan juga koordinasi seperti itu, baik di di sekolah dan juga di rumah seperti itu. Terus berkaitan dengan loka orientasinya juga, khawatir kemarin pada saat Zoom itu kebetulan kan kami mengikuti loka nolnya itu daring ya Bu. Iya. Saya juga komunikasi dengan kepala sekolah sesuai dengan arahan dari tingkat kabupaten bidang GTK, memberikan informasi link katakanlah ke kepala sekolah, dan itu hari Minggu kalau nggak salah ya. Iya, hari Minggu kita lokakarya. Hari Minggu gitu. Jadi yang khawatirnya ini itu kalau nggak salah link itu disampaikan, kami itu kan 5 hari kerja ya Bu. Iya. Gitu. Jadi kedepannya kalau ada katakanlah daring seperti itu dari jauh-jauh hari, supaya kami bisa komunikasi langsung, izin langsung ke kepala sekolahnya. Bisa menyampaikan nanti kegiatannya seperti ini, Bapak Ibu kepala sekolah, ini linknya gitu. Jadi saya secara pribadi bisa menyampaikan secara langsung. Saya kondusif. Kalau saya menyampaikan via WA atau SMS atau telepon, saya nggak enak gitu. Termasuk itu kan di hari Minggu ya Bu. Iya, hari Minggu family time ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bisa diinginkan kalau ada kegiatan ya khususnya yang melibatkan kepala sekolah bisa dikomunikasikan lebih awal. Selanjutnya tadi Pak Agung udah menjelaskan tentang kekhawatiran, tapi tentang membagi waktu itu udah bisa ya Pak? Iya. Udah teratasi. Nanti juga biasanya Pak Agung lihat aja di LMS, kalau jadwal di LMS itu nggak mungkin mundur. Nulis juga harapan gitu ya pas lokakarya orientasi. Terwujud nggak sih Pak harapan itu? Harapan terwujud. Di antaranya ya harapan saya ya kegiatan pendidikan calon guru penggerak kan suatu kegiatan yang saya tadinya berangan-angan bahasa Sunda nama tambahan ilmu gitu ya Bu. Iya betul.
nambah ilmu. Alhamdulillah peningkatan kompetensi saya gitu di bidang ya apa namanya kegiatan apa di bidang pengajaran khususnya di pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah gitu. Yang tadinya saya apa namanya aplikasi itu mungkin di awal juga pernah mendengar gitu. Sekarang mah rajin membuka gitu. Iya, Nah betul. seperti itu Si PKB ya, Pak. ya termasuk juga apa namanya kompetensi pendidikan yang lainnya seperti itu, termasuk juga mungkin banyak relasi sekarang ngomong. Alhamdulillah gitu, Banyak kenalan kenalan gitu Bisa. karena kan ini membaur ya Iya. tingkat dari tingkat TK, TK SD, SMP. iya. Dan mungkin harapan yang paling ini yang mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut sesuai dengan apa namanya tujuan awalnya Iya, gitu ya, transformasi pendidikan. transformasi pendidikan seperti itu, termasuk juga kebijakan-kebijakannya jangan sampai ini Berubah lagi. Berubah. Tumpang tindih jadinya ya, Pak. tumpang tindih terpengaruh oleh politik seperti itu. politik. Mudah-mudahan Iya. kedepannya tidak gitu. Betul, itu juga dikhawatirkan ya Pak, Iya. karena kita pendidikan juga nggak sebentar lama. Iya. Kalau misalkan nanti berubah lagi kebijakan, tapi kalau kata saya yakin ya Pak, Iya. ini kan udah dijuantahkan dalam permen gitu ya, dan itu kayaknya akan mengakomodir karena memang pemerintah juga mengeluarkan tidak sedikit untuk Iya, ini. Jadi kegiatannya. at least sampai angkatan itu ya mereka yang akan memasuki Iya. database untuk pembelajaran KS dan pengawas. Semoga sih, karena kalau misalkan pemerintah merubah kebijakan berarti anggaran yang ini sia-sia dong ya. Iya seperti itu. Mudah-mudahan. Termasuk ini mungkin Bu, termasuk kecemasan ada, harapan ada. Kemudian kita akan masuk ke sesi kedua Pak, tentang tindak lanjut pembelajaran Bapak terkait modul 1.1 dan sekarang lagi modul 1.2 ya. Iya. Sekarang lagi modul nilai dan peran guru penggerak. Menyempatkan atau pada saat jam di kelas untuk kegiatan refleksi bareng 5 sampai 10 menit lah seperti Iya. itu salah satunya. Terus juga apa namanya mungkin ini Bu apa namanya kodrat alam dan kodrat Iya. zaman gitu ya Bu ya. Betul. Dari filosofi di sana kodrat alam ya, anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya, Berbeda-beda, antara satu unik, dan ya. yang lainnya kita hanya sebagai menuntun gitu ya, Betul. menuntun, mengarahkan supaya nanti anak-anak tersebut di masa depannya bisa menjadi manusia seutuhnya Iya. dan bisa apa namanya bermasyarakat pada Iya. umumnya seperti itu. Nah, mungkin kalau di tingkat SMA apa namanya kegiatan seperti itu karena kan anak-anak udah Agak udah masuk dewasa gitu ya. ya, kemana dia akan kemana, bakatnya udah ketahuan Udah lah ketahuan, gitu, iya. bakatnya udah ketahuan, dia mau misalkan melanjutkan ke perguruan tinggi, A, B dan sebagainya, apakah mau masuk ke katakanlah ke taruna dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah Pak Agung melakukan perubahan itu ya, khususnya direfleksi kan anak-anak juga, kok udah berbeda, gimana responnya nih anak-anak? Responnya alhamdulillah anak-anak ya apa namanya antusias. Iya. Dan juga kegiatan refleksi itu anak-anak itu intinya dia membuat catatan kecil atau mengingat lah. Nanti Betul. takutnya nanti dia kegiliran gitu. Giliran. Kadang-kadang kan saya suka ini kan dari alfabet, dari atas, dari bawah, ataupun dari tanggal. So sekarang apa namanya refleksi. Tanggal berapa sekarang? 15, absen 15 siapa? Gitu. Jadi antusias intinya mah anak-anak ya dia memperhatikan. Betul. Gitu, konsentrasi. Konsentrasi. Jadi dia nanti takut apa namanya kan acak sistemnya seperti itu. Kadang ini siap-siap ya dia Pasti beruntung ngebagian. intinya nanti dia mengeksplorasi gitu, menginovasi dia. Penting mah dia punya benang merahnya gini. Oh, Iya. nanti cerita gitu. Iya. Ada pada saat ditanya seperti itu. Antusias. Coba gini Pak, sekali-kali nanti refleksikan gini, anak kayak di SD sih sebenarnya. Anak-anak senang nggak hari ini belajar sama Bapak? Kalau anak SMA itu biasanya mereka udah kritis, itu akan Iya. tergali kayak gitu, seperti itu. Jadi kita dapat dua nih, refleksi anak sama diri sendiri. Iya. Gitu sih. Nanti dicoba aja Pak. Iya. Baik. Nah,
dari yang perubahan udah Bapak lakukan ini, apa hal yang baik dan apa yang belum baiknya? Misalkan dari refleksi ini hal baiknya saya jadi begini. Tadi sebenarnya saya udah dapet sih, udah dapet. Sekarang tinggal hal yang tidak baiknya, yang kurang baiknya, belum baik berarti. Yang kurang baiknya atau belum baiknya apa ya Bu ya? Jadi apa namanya ya? Kita bisa mengetahui kelemahan diri kita. Nah, gitu dengan kegiatan refleksi. Oh, itu jadi tahu apa namanya kekurangan, apa namanya katakanlah kekurangan diri kita lah, seperti itu. Misalkan kita kegiatan silakan refleksi. Nah itu maksudnya sendirinya berkaca pada diri sendirilah, seperti itu. Jadi kegiatan apa namanya kan kalau kita menilai diri sendiri mah pasti pengen maksimal ya, EDS mah gitu pasti pengen maksimal. Tapi dengan kegiatan apa namanya refleksi gitu, karena sebelumnya kegiatan refleksi itu jarang dilakukan ya Bu ya, seperti itu jarang dilakukan. Dengan kegiatan saya mengetahui biasanya kita merefleksi anak aja ya, ya, refleksi anak itu kalau itu mah ya selalu ya kita refleksi anak. Iya gitu. Saya jadi sekarang mah ya tahu seperti ini termasuk juga pada saat anak menyampaikan refleksi itu kita iya ya anak kepikiran sampai sana. Iya, itu mungkin betul. Salah satunya itu jadi apa namanya menambah wawasan juga buat kita sebagai guru juga ya. Pak Agung tadi bilang bahwa dengan refleksi itu jadi saya tahu kekurangan saya. Itu malah kata saya belum yang kurang baik, itu sudah baik. Iya. Itu malah sudah baik. Mungkin yang kurang baiknya gini, harus konsisten mungkin Pak. Iya, Jadikan itu sebagai kayak runutan dalam pembelajaran. Iya. Refleksinya bisa anak-anak gimana nih, nanti besok pengen apa nih, atau Bapak tadi gimana gitu. Iya. Obrolan saya yakin Pak Agung lebih hebat dari saya, lebih bisa di kelas gitu. Itu padahal udah bagus itu. Jadi itu bukan kurang baik, tapi itu udah baik. Dengan refleksi saya jadi mengetahui kekurangan saya, itu malah udah baik. Pak Agung udah dapet pembelajaran dari situ. Mungkin yang kurang baiknya juga saya melihatnya udah baik. Yang kurang baiknya biasanya konsistensi. Iya sih. Kita itu yang harus menjaga konsistensi itu. Saya juga susah Pak. Iya Bu. Kalau lagi kadang kalau waktunya mepet ya, waktunya mepet tuh buru-buru refleksi gitu. Iya. Gitu kan, mepet kita aduh ini belum. Kalau saya udah gitu astagfirullahaladzim, udahlah pinter mah nanti nunjukkan. Yang penting anak-anak happy. Kalau di SD saya mah gitu, yang penting anak-anak happy gitu, karena mereka masih kecil, dunia mereka masih bermain. Apalagi kalau lagi ngejar target ya Bu ya. Iya. Ini udah mau UTS ini belum. Nah, Bapak tentang perubahan-perubahan tadi udah tertuang kan di jurnal mingguan. Dari yang memakai template atau memakai model seperti 4F, 4C, 5R ya. Nanti saya saranin Pak Agung membuatnya beda-beda model. Misalkan sekarang pakai model refleksi 4F ya, yang fact, finding, future, sama feeling gitu ya. Besoknya pakai yang 5R, jadi menulis refleksi tapi berunut dengan model jurnal refleksi. Nanti beda-beda aja. Ada yang six thinking of heart, ada segitiga restitusi. Nanti coba aja lah. Nah, Bapak, kita masuk ke sesi 2, yaitu pembuatan perangkat portofolio digital. Saya yakin karena Pak Agung itu guru IT pasti udah tahu mau ngapain. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan. Tapi karena harus tanyakan, saya tanyakan aja lah. Kita intermezzo aja ya Pak. Iya. Media platform yang akan Pak Agung gunakan apa? Media platformnya untuk portofolio digital. Google Site. Kebetulan kan kalau lihat dari speknya juga kapasitasnya besar juga. Betul ya. Besar. Karena apa namanya belajar ID itu memang menu ataupun apa ya fasilitasnya gitu lebih lengkap, ada Google Site-nya. Iya. Karena kalau email yang Gmail biasa itu saya cari nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi pasti nggak harus ada. pakai akun belajar ID Iya, ya. pasti Iya, harus betul. belajar ID. Saya udah nyoba, nggak ada di sini. Cari beberapa kali ketemu Google Site. Saya pada saat Loka 0 kan ada
apa namanya materi tentang itu ya Bu ya. Ya alhamdulillah saya udah coba. Emang ya kalau dulu mah kan cuma oh ini menu-menunya cuma dilihat saja. Iya. Kalau sekarang mah ya ini mah dipraktekkan. Iya, Seperti itu. Sama Bu, saya juga meskipun ini kadang-kadang kurang update juga gitu. Iya. Fasilitasnya seperti itu. Karena dulu itu kita merasa tidak butuh Iya, dan seperti sekarang dianjurkan, memang ya bagus lah, maksudnya itu bisa jadi karya ya, platform karya Iya. dari Bapak yang sampai kapanpun ya, sampai Bapak nggak ada pun bisa terus Iya. bermanfaat untuk orang Iya, lain. betul. Gitu, betul Pak. Di sana yang harus ada, saya juga mungkin melihat membaca Panduan blog, ya. web yang lain juga Yang lain ya. ya ada apa namanya profil sekolah Di gitu sekolah ya, ya betul. ada profil sekolah, profil saya sendiri, Pak Agung sendiri. terus ada apa namanya galeri dokumentasi Iya. gitu. Apa aja Pak? Iya, Yang iya. pokoknya berhubungan dengan pendidikan aja. Itu Terutama kegiatan di kelas ya. iya. Di kelas Bapak lagi mengajar, tugas anak-anak, sekiranya anak-anak menemukan inovasi atau Bapak ada inovasi baru yang sekiranya bermanfaat bagi dunia pendidikan. Baik, udah saya udah yakin lah portofolionya udah oke nanti gitu kan Pak. Nah, untuk sesi selanjutnya itu tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dari kompetensi guru penggerak yang kemarin kita udah spill atau kita udah pelajari di lokakarya orientasi ya Pak ya. Nah, Bapak juga kan udah mengisi ya peta posisi diri, itu ada nilai 4, 3, 2, 1. Nah, apa yang sudah baik Pak? Kompetensi apa yang sudah baik? Kan ada 4 ya tentang kompetensi guru penggerak itu. Pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Gimana Pak? Yang udah baik gimana? Saya rasa sih Pak Agung hampir semuanya nih, karena sering terlibat dengan manajemen sekolah, berpengalaman jadi wakasek kurikulum juga. Apa ya Bu? Saya yakin udah baik semua sih Pak. Sama pula masih belajar Iya. untuk itu apa namanya manajemen seperti manajerial seperti itu. Mungkin kelemahan aja lah pula. Betul. Iya. Kelemahan saya apa namanya seperti nanti kan kita harus membuat apa Google Set ya seperti itu, Betul. portofolio digital maksudnya seperti itu. Iya. Nah itu ya yang saya rasakan secara pribadi ya kelemahan saya itu ya cenderung ke deadline gitu. Iya. Kalau tugas itu deadline mungkin apa namanya baru gitu. Ya mungkin salah satu sisi ya bisa lupa gitu dan Iya. juga ya terima kasih nih sama ibu dan juga ibu pasien juga suka mengingatkan, Gung ini kegiatannya ini belum gitu. Ya pada awal-awal saya secara pribadi siklusnya belum mengetahui gitu. Mungkin bagian dari manajerial juga ya Bu ya. Iya. Manajerial diri sendiri terutama Iya, atau manajemen mana. waktu, iya, Manajemen betul. waktu, seperti itu. Jadi karena pada saat awal mungkin belum mengetahui seperti apa sih kegiatan pendidikannya, penugasan LMS-nya seperti apa, dan mungkin termasuk pada saat awal ya Bu ya, saya ke ibu waktu siangnya ada kegiatan, malamnya saya lupa. Dulu saya jam 2 bangun Bu, perasaan ada tugas yang harus ini, aduh udah deadline ini gimana. Mohon maaf saya itu Nggak apa-apa. lupa gitu. Terus pertama lupa, yang kedua ya karena mungkin belum mengetahui juga siklusnya itu seperti apa. Itu bagian dari manajerial khususnya untuk diri saya sendiri. Termasuk juga yang kedua mungkin kelemahan saya itu di seni Bu. Saya teh kalau ngegambar teh kata ibu mah insinyur. Ibu mah gitu. Jadi itu pede ngegambar teh, tapi mah gini asal goreng. Jadi kalau desain teh emang kalau di apa emang kalau di komputer mah komplek ya Bu ya, ada desain grafis, ada gambar dan sebagainya, ada hardware dan sebagainya. Tapi kalau suruh ngegambar saya nggak bisa. Dengan desain mungkin itu salah satu kelemahan dari saya. Jadi dari segi manajerial waktu. Makanya kita sendiri sebagai orang dewasa tidak mungkin bagus di semua hal ya. Saya juga sama, nggak bisa tulisan saya jelek, menggambar saya jelek, ya nggak apa-apa. Pasti ada hal kompetensi lain yang Bapak pasti unggul di situ, dan itu lumrah Pak. Kalau kita bagus semua, kasihan sama yang lain ya, diborong sama kita semua, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Saya yakin
kompetensi yang dirasa Bapak kurang akan lebih meningkat. Kompetensi Bapak sebenarnya di kepemimpinan pembelajaran, pengembangan diri dan orang lain, manajemen dan pengembangan sekolah, karena Bapak udah pengalaman jadi wakasek kurikulum, kayaknya itu udah mumpuni ya Pak ya. Tinggal nanti mungkin konsistensinya aja dan peningkatannya aja. Saya sebenarnya ini nggak tahu udah bagus atau belum, tapi saya yakin udah, tinggal konsistensinya aja sih. Terus bergerak dan menggerakkan itu sih tagline dari guru penggerak gitu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah ya Pak, sesi ini udah selesai ya, pengembangan diri dan orang lain. Jadi saya pengen tahu nih, saya udah kasih umpan balik ke Bapak nih. Setelah Bapak mengetahui umpan balik dari saya, ada nggak perubahan rencana? Misalkan kayak tadi saya bilang, Pak Agung udah bagus loh di manajemen sekolah karena sering terlibat gitu ya dengan hal apapun yang menyangkut tentang manajemen pertemanan. Ya, yang akan saya lakukan ke depannya, saya kegiatan ini saya akan ikuti sampai selesai gitu, dengan harapan saya mah ya tuntas aja lah, masih maksudnya katakanlah lulus gitu ya Bu ya. Iya, katakanlah lulus seperti itu. Masalah target gitu ya, seperti yang digambar-gambarkan juga teman-teman bertanya, termasuk juga di ini ya Bu ya, di fakta integritas, jabatan dan sebagainya, itu mas saya itu bonus ya. tidak terlalu ke sana, betul gitu. Tidak terlalu ambisi gitu. Saya melakukan sosialisasi ke teman, ke rekan. Ya, pengimbasan gitu, betul. Pengimbasan ke teman supaya pada ikut, mungkin planningnya tidak berubah mungkin gitu. Konsistensi dan itu mungkin ditambahin, betul Pak, karena kita itu kan agen ya. Program Guru Bergerak itu menciptakan agen transformasi pendidikan, di mana dia bisa melakukan perubahan positif di sekolah gitu ya. Pertama di kelas dulu, baru di sekolah. Nah kayak tadi tuh yang Pak Agung bilang, itu tuh udah masuk ke ranah pengembangan diri dan orang lain, di mana Pak Agung ada keinginan untuk, saya ingin pengimbasan Bu, apa-apa bagus, ciptakan IHT sendiri gitu ya di sini, insya Allah Ibu juga pasti setuju. Karena tidak semua guru mendapatkan kesempatan yang sama seperti Pak Agung, jadi tugas kita mengimbas apa sih ini tuh guru bergerak kayak gini, ini filosofi KHD kayak gini, di kelas bisa seperti ini. Saya yakin Pak Agung tuh udah terbiasa, jadi tinggal ngeguluyur aja. Udah istilahnya udah ada peran juga di sekolah, mungkin Pak Agung dijadikan guru senior di sini, dia lebih gampang nariknya. Saya rasa saya jempol lah 2 ke Pak Agung. Ini udah salah satu rencana Bapak untuk pengembangan diri dan orang lain. Dan pada akhirnya akan menuju pada pengembangan sekolah. Karena ketika Bapak dan guru-guru lain, rekan sejawat memiliki satu visi yang sama, disamakan visinya, frekuensinya mau seperti apa. Kita pengen menciptakan sekolah atau budaya positif di sekolah sehingga berdampak positif bagi anak dan otomatis sekolah juga kena impact. Itu udah sangat bagus Pak. Teruskan, tetap semangat, tetap konsisten gitu ya. Saya di sini tugasnya mau ngasih semangat, ngasih motivasi gitu kan. Seperti udah bagian akhir nih dari pendampingan Pak Agung ya. Dari kegiatan pendampingan yang udah saya lakukan nih, kita ngobrol dari A, B, C, banyak gitu ya. Apa pembelajaran yang Bapak dapat, atau adakah ide baru yang Bapak dapat dari pendampingan ini, atau pembelajaran yang Bapak dapat dari sini, dari pendampingan ini? Dari kegiatan pendampingan ini, iya, saya mendapati ilmu tentang bagaimana manajerial waktu ya Bu ya. Betul, seperti itu. Manajerial waktu. Yang kedua, manajemen dan juga pengelolaan kegiatan, seperti itu saya mendapati. Dan juga di samping itu kedisiplinan mungkin, kedisiplinan gitu. Dalam kegiatan ini, termasuk juga mungkin di LMS juga bagian dari kedisiplinan juga ya Bu ya. Ada nilai-nilai unsur kedisiplinannya di sana. Karena kan kalau saya baca rubrik di LMS juga gitu, termasuk mungkin kegiatan pendampingan seperti ini ada rubriknya juga ya. Itu saya menambahkan, kegiatan ini harus
kegiatan kita itu jangan sampai katakanlah sembarangan gitu. Jadi harus mengarah dan terstruktur gitu. Di akhir ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah itu refleksi kan bagian dari penutup juga. Ya. Nah jadi kegiatan pendampingan ini bagi saya secara pribadi sangat bermanfaat Bu, mengupgrade pengetahuan saya, khususnya di bidang kita sebagai guru gitu, di bidang pendidikan dan pengajaran untuk nanti kita bisa bisa lebih baik dan lebih bagus lagi dalam melaksanakan pendidikan untuk mencerdaskan anak didik kita di sekolah. Iya. Amin ya Pak. Jadi alhamdulillah kalau menurut Pak Agung, kalau Pak Agung bisa mendapatkan inspirasi pembelajaran dari pendampingan ini. Memang ini tuh pendampingan ini dilakukan itu sebagai sesi coaching sih Pak. Maksudnya bagaimana sih saya menggali Bapak ada permasalahan enggak di lapangan, apa yang sudah baiknya, biar begitu merefleksi saya sendiri, merefleksi Pak sendiri. Jadi biar tergali gitu ya. Yang perlu diperbaiki ada nggak Pak dari saya? Karena saya perlu banget ini sebagai masukan dari saya, masukan ke saya, maksudnya biar saya bisa ada perbaikan ke depannya dari pendampingan ini seperti apa. Jujur aja Pak, nggak apa-apa kurang gimana gitu, karena saya merasa banget ya, saya tuh agak-agak takut gitu ketika dapat CGP yang SMA gitu. Saya tuh menghindari tapi saya dapat juga gitu. ya sudah alhamdulillah gitu ya, sekalian belajar juga sih dengan Pak Agung gitu. Gak apa-apa nih Bu. Gak apa-apa dari sesi pendampingan. Kalau sesi pendampingan, kalau menurut saya Ibu bagus, baik, dan juga ramah serta menyenangkan. Memang tidak ada ini sih maksudnya. Emang tadi saya sebelum pendampingan saya ngobrol dengan teman yang udah gimana sih pendampingan itu, biasa wae ngobrol gitu kan. Temen-temen bilangnya gitu ya. Cuman kan ini kan sesuatu yang baru untuk diri saya Ibu ya. Pendampingan satu ya Pak. Pendampingan satu gitu. Perdana gitu. Terima kasih ya, saya udah dapat masukan dari Pak Agung gitu ya, meskipun menurut Pak Agung saya udah baik, tapi saya sambil merefleksi ya Pak. Insya Allah nanti saya akan memperbaiki lagi, terutama saya bisa memberikan apa yang Pak Agung butuhkan gitu ya di pembelajaran ini, terutama di pendampingan ini. Sebenarnya Pak Agung udah bagus ya, udah istilahnya udah on the track, udah terlihat keinginannya untuk menggerakkan yang lain. Itu yang nilai yang memang kalau dibilang mahal tuh kenapa? Karena susah. Menggerakkan yang lain itu susah. Pokoknya saya apresiasi buat Pak Agung setinggi-tingginya ya, keinginan Pak Agung untuk melakukan pengimbasan dari sini udah Masya Allah, jarang-jarang yang seperti itu ya Pak ya. Terus kemudian perubahan yang sudah dilakukan di kelas, hal-hal yang berhubungan dengan refleksi, karena memang nilai yang sering kita lupakan sebagai guru itu refleksi ya Pak ya. Tapi dengan refleksi insya Allah kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih juga atas penerimaan yang Masya Allah istimewa menurut saya, karena kalau fasilitas di SD tidak semewah ini, jadi saya merasa enak gitu, nyaman ya. Terima kasih juga, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Ibu Kepala ya. Masya Allah saya merasa diapresiasi, merasa dihormati, disambut oleh Ibu Kepala secara langsung. Kemudian terima kasih pada teman-teman Pak Agung yang udah bantu foto-foto juga gitu ya. Kemudian jika Pak Agung ada hal-hal yang di pembelajaran daring yang sekiranya Pak Agung nggak bisa WA fasil atau sesuatu yang sangat mengganggu gitu ya, yang Pak Agung nggak bisa handle, boleh Pak Agung tuliskan di jurnal komunikasi dengan fasilitator. Itu aja Pak Agung, selesai alhamdulillah untuk pendampingan hari ini. Saya doakan semoga Pak Agung tetap sehat, amin, lancar, terutama nanti mau lokal karya hari Sabtu. Amin. Sampaikan salam saya buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, 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 menggerakkan.